hari Sabtu kemarin beli sepatu, Ustaz. Beli sepatu dengan kondisi tidak ada cacat dan sebagainya. Nah, pada saat Ana di rumah pulang dari pembelian sepatu tersebut, Ana mendapatkan informasi bahwa sepatu tersebut berbahan kulit babi, Ustaz. Nah, Ana tabayun ke ke store online ya untuk kode sepatu tersebut benar nggak sih berbahan berbahan kulit babi. Ternyata dari store online-nya menjawab benar itu berbahan kulit babi. Dan Ana diminta ke store offline-nya, Ustaz, untuk mengkonfirmasi ulang. Nah, selanjutnya Ana tabayun juga langsung Ana berangkat ke store offline-nya untuk mengkonfirmasi. Dari pihak store offline-nya justru menegaskan bahwa itu bukan berbahan baku babi, Ustaz. Oke. Nah, pertanyaannya Ustadz, apabila ternyata itu bahan baku babi, Ustadz, apakah Ana boleh menjual kembali sepatu tersebut kepada orang lain non-muslim, Ustadz? Baik. Nah, untuk kulit babi, bagaimana hukumnya menurut para ulama Islam? Ya. Maka ulama Islam ini ada mazhab 4 yang kita kenal. Ada pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya. Maka di antara para ulama ini mengatakan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma ihadin idza dubira faqad tahura. Kulit apapun kalau sudah disamak maka dia menjadi suci. Ya. Dan inilah fatwa ulama-ulama di Eropa. Mereka mengatakan kulit ular, kulit babi, kulit buaya, kalau tidak disamak, hilangkan, sama itu dihilangkan, daging-daging, lemak-lemak yang ada pada kulit, tinggal kulitnya aja, maka dia menjadi suci berdasarkan ucapan hadis Nabi tadi. Nah, makanya ya, berdasarkan fatwa tadi, maka boleh saja kita menggunakan sepatu, sendal dari kulit babi, ya. Nah, dan boleh juga hukumnya memperjualbelikan. Kemudian sedangkan pendapat jumhur ulama, ya, di antaranya tentu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Imam Malik kalau tidak salah juga ya, dan mengatakan bahwa ucapan Nabi ayyuma ihadin idza dubiya faqatahura itu hanya untuk kulit-kulit hewan yang kalau disembelih hewan itu boleh dimakan, ya. Contohnya ada sapi mati, ya, walaupun matinya tidak disembelih, bangkai, kita lewati hutan tiba-tiba kita lihat ada kulit ada sapi mati, kita ambil kulitnya karena Nabi pernah mengatakan demikian, ya. Ketika para sahabat berjalan Nabi melihat ada kambing ya mati, kemudian Nabi mengatakan kenapa tidak kalian manfaatkan kulitnya, kemudian para sahabat mengatakan itu kan bangkai Rasulullah. Maka Nabi itu mengatakan kulit apapun kalau disamak menjadi suci. Nabi menunjuk ke kambing. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa ini hanya berlaku untuk kulit-kulit yang daging hewannya itu kalau disembelih halal. Ya, walaupun matinya itu bukan disembelih bangkai, walaupun bangkai gitu ya. Nah, jumhur ulama mengatakan hanya untuk kulit sapi, kulit kambing, kulit kerbau, ya. Nah, itu yang disamak bersih walaupun dia matinya tidak disembelih. Sedangkan untuk kulit babi, kulit anjing itu najis menurut jumhur ulama. Tidak bisa, yang zatnya najis tidak bisa disamak, dia tetap jadi najis. Nah, inilah pendapat jumhur ulama
MUI pun, Majelis Ulama Indonesia, mengatakan ya, bahwa tentunya pendapat Imam Syafi'i mengatakan kulit babi, kulit itu nggak boleh diperjualbelikan. Nah, kesimpulannya dari kasus ini, nah, perbedaan ulama terjadi antara mayoritas ulama dengan yang tadi. Pertanyaannya sekarang kita sudah beli, gitu kan? Ustaz, Ya, Ustaz. ini saya beli, Ustaz. Saya sudah belinya, Ustaz. Nah, gimana nih, Ustaz? Ya. Maka begitu juga Imam Abu Hanifah dengan jumhur ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa yang haram dalam syariat Islam itu hanya haram bagi muslim. Maksudnya bagaimana? Misalkan ya eh, bagi seorang muslim halal haram gitar, haram rokok. Maka boleh saja dia menghadiahkan gitar atau rokok itu atau khamar itu kepada non-muslim. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak boleh ketika itu diharamkan dalam Islam, tidak boleh, itu bukan harta, tidak boleh diberikan kepada non-muslim atau apalagi ke muslim. Harus dimusnahkan. Nah, ini untuk yang tadi ya. Misalkan jadi kembali kepada Pak Maulana Arif, di mana ya apakah mengambil pendapat jumhur ulama atau pendapat Imam Abu Hanifah ya. Wallahu taala alam. Kalau pertanyaan lebih baik mana lebih baik? Tentu pendapat jumhur ulama lebih baik untuk diamalkan. Tetapi ya terkadang ada orang-orang yang uangnya terbatas ya dan dia memang sudah lama ingin beli sepatu. Nah sekarang kasusnya sekarang ya baru punya uang beli sepatu dan itu nggak punya lagi uang untuk beli sepatu. Bagaimana kasusnya? Walau ta'alam boleh saja karena ketidak ada uang, ketidak kekurangan uang, tidak terpenuhi sepatu untuk kebutuhannya, maka ya masih dibolehkan baginya tadi karena fakir miskin ya karena memang kan tak punya uang lagi yang lain untuk beli sepatu ya, sehingga dia jual boleh dia mengambil pendapat Imam Abu Hanifah karena ada kebutuhan karena sesuatu yang haram halal bagi fakir miskin ya orang yang fakir miskin halal baginya sesuatu yang haram. Nah dengan demikian ya kalau Pak Maulana Arif nggak punya uang lagi yang lain ya harus menjualnya boleh mengambil pendapat Imam Abu Hanifah tadi jual belilah yang baik yang bukan dari babi. Tapi kalau menurut saya kalau masih punya uang lain ya udah pendapat jumhur ulama lebih kuat maka nggak ada solusi nggak bisa dikasih nggak bisa ini ya udah dibakar atau dipotong-potong berarti. Wallah alam itu pendapat jumhur ulama ya Allah alam.